masalah kuatnya mata uang ini akhirnya juga menjadi salah satu pertimbangan untuk melebarkan bisnis di Singapura. Tapi kita tahu juga bagaimana kurs terutama di Asia Tenggara ini berada dalam volatilitas yang tinggi juga seiring dengan banyaknya kebijakan-kebijakan dagang yang ada di global begitu. Bagaimana Bapak melihat ini dan bagaimana ini akhirnya mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan? Ya, tentu kita memilih pasar yang mata uangnya paling kuat, yaitu Sing Dollar. Dan Singapura menjadi pasar priority kita karena teknologi kita juga cukup baik dan bisa bersaing di Singapura, makanya kita juga dapat banyak peluang dan kita juga masuk ke pasar melalui akuisisi perusahaan. Dan saat ini saya sudah komplit satu akuisisi dan itu sudah hampir setengah revenue kita datang dari Singapura. Dan akan kita komplit satu lagi akuisisi di waktu dekat untuk punya full value chain yang seperti di Indonesia. Ini menarik Bapak sampaikan dalam waktu dekat. Boleh di-spill sedikit Pak, kira-kira ini akan ada di kuartal berapa di tahun 2025 ini atau mungkin di tahun depan? Tentu di tahun depan. Karena kita juga harus hati-hati ya dengan kondisi ekonomi sekarang ya. Saya lebih prefer konservatif dibandingkan terlalu agresif. Apalagi suku bunga juga lagi tinggi. Baik, artinya ada harapan di tahun depan ini masih akan ada pemangkasan suku bunga. Ya. Baik, dan tadi Bapak sampaikan untuk revenue sendiri di Singapura ini sudah memberikan kontribusi 50% untuk perusahaan begitu. Artinya apabila ternyata akan dikembangkan lagi ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti tadi Bapak sampaikan Vietnam, Thailand, hingga Kamboja juga dan juga Filipina, apakah nantinya bisnis di luar Indonesia ini nilainya akan jauh melebihi bisnis yang ada di Indonesia? Oh tentu iya, karena untuk kita melakukan hedge resiko terhadap mata uang rupiah juga, kita fokusnya yang berorientasinya ekspor. Jadi banyak layanan-layanan kami yang udah sukses di Indonesia akan kita bawa ke negara-negara lain. Dan salah satu key advantage kita untuk melayani layanan darurat, itu udah banyak request di Filipina untuk kita masuk melayani ambulance dispatch. Dan saat ini pun sudah digunakan di Singapura kerjasamanya dengan Singapore Civil Defense Force. Jadi teknologi kita sudah diakui lah gitu. Baik, challenge-nya seperti apa Pak yang dihadapi untuk bisa bekerja sama dengan negara-negara lain? Apalagi tadi Bapak sampaikan di Singapura ini juga peminatnya sudah cukup besar, di Filipina juga request-nya sudah cukup banyak. Ya karena di seluruh dunia kita kan sudah research ya, solusi kita ini kira-kira standingnya di mana gitu. Dan kita fiturnya udah paling lengkap, capability kita juga melebihi standar dan kita juga sudah diakuin sama pemerintah Singapura, which is not easy. Dan menurut saya yakin banyak pemerintahan lain akan lihat value itu dan akan adopsi teknologi kita. Apalagi di Indonesia sendiri kita sudah memegang 120 pemerintah kota dan pemerintah daerah. Baik, strategi seperti apa yang menurut Bapak ini sangat efektif dan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk bisa terus berekspansi? Yang pertama kita akan layani layanan daruratnya dan layanan yang sifatnya perlu dispatch. Contohnya ambulans, tow truck, roadside assistant, dan lain-lain. Dan habis itu kita akan fokus untuk mengembangkan ekosistem. Ekosistemnya seperti kayak kita panggil Grab, app to app, kita juga bisa panggil ambulans, bisa panggil roadside assistant seperti kayak panggil Grab gitu. Baik, bagaimana dengan persaingan? Karena kita tahu di Indonesia saja persaingannya ini juga cukup tinggi. Bagaimana dengan di negara-negara lain yang pastinya juga mungkin punya perusahaan-perusahaan lokal masing-masing? Teknologi kita itu sifatnya sangat niche dan
know-how-nya gak banyak perusahaan yang ngerti dan yang pahami dalam tentang kedaruratan. Dan kami sudah punya pengalaman lebih dari 6 tahun. Kita mulai bisnis ini di tahun 2017 dan sudah melayani lebih dari 120 kabupaten kota dan pemerintah Singapura. Baik, kalau dibandingkan dengan bisnis yang ada di Singapura, apa kendala terbesar bisnis yang ada di Indonesia? Apalagi tadi Bapak juga sudah melayani banyak sekali kabupaten dan kota. Ya tentu adopsi teknologi itu sangat pelan ya di Indonesia dan pahaman tentang teknologi kita itu juga gak ya mereka kurang ngerti lah apa yang kita berikan gitu. Jadi banyak harus edukasi market dan banyak harus bimbingan teknis gitu. Baik, artinya pertimbangan untuk lebih melebarkan perusahaan ini di luar negeri adalah karena memang di sini dibutuhkan banyak cost untuk bimbingan teknis, seperti itu? Enggak juga, karena kita sudah posisinya sudah market leader ya di Indonesia. Jadi effortnya untuk ngembangin new city nggak besar. Jadi kalau strategi kita di Indonesia itu lebih banyak untuk ngembangin ekosistemnya. Di mana layanan darurat itu bisa mencakup non-emergency juga, bisa mencakup sistem pemerintahan dan komunikasi pemerintahan humasnya. Gitu. Baik, terkait dengan edukasi tadi Bapak sampaikan, seperti apa strategi yang mungkin bisa menjadi booster agar penyebaran edukasi terkait dengan teknologi ini bisa lebih merata? Menurut Bapak yang sudah juga melihat kondisi di lapangan, begitu, bagaimana pemerintah juga bisa turut campur dalam masalah ini? Mungkin di dalam perspektif 112 mungkin dari pemerintah kita perlu banyak dukungan sosialisasi ke masyarakatnya dan bisa lebih banyak jadi manfaat untuk masyarakatnya. Baik, dan dari segi industri sendiri, Bapak melihat sebesar apa sih industri ini bisa berkembang? Apalagi tadi Bapak sampaikan JAS Group ini sudah menjadi market leader saat ini di Indonesia. Ya, jadi JAS ini kita sekarang fokus dengan upselling. Jadi nggak hanya mengandalkan fitur yang ada, namanya perusahaan teknologi, kita harus terus berinovasi. Nggak bisa diam. Sekarang eranya udah beda, eranya udah AI. Dan kita harus membangun AI sendiri dan diinjek ke dalam solusi kita. Baik, untuk pemain-pemain di industrinya sendiri, Bapak melihat kesiapannya seperti apa untuk bisa mengadopsi AI ini? Hampir semua punya developer sendiri ya. Contoh di industri perbankan, banyakan klien kita sudah punya strategi dan sudah punya roadmap ke AI. Dan tentu kita sebagai layanan komunikasinya, kita juga nggak bisa ketinggalan gitu. Jadi AI yang kita bangun harus better dan mereka bangun sendiri gitu.